Oke, sekarang kita bisa membagi ke dalam 3 kategori. Ada kategori high prioritas, middle prioritas, dan low prioritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Monit TV. Kali ini kita bahas lagi tentang bagaimana menggunakan wireless router TP-Link 6400 dalam usaha WiFi dengan menggunakan 3 fitur utama. Yang pertama adalah QoS WiFi, yang kedua adalah parental control, yang ketiga adalah QoS atau Quality of Service. 3 menu ini sangat penting untuk memulai usaha hotspot WiFi tanpa mikrotik, tanpa access point. Berbeda dengan router sebelumnya, di sini ada menu QoS yang Anda bisa membagi low, middle, dan high yang Anda bisa pisahkan dalam 3 kategori. Oke, kita langsung terhubung dengan MR 6400. Sudah terkoneksi dengan ID ini adalah 6400. Kita bisa langsung masuk ke IP-nya 192.168.1.1. Kita masukkan password yang karena kita akan masukkan password dan klik login. Dan kita masuk pada ini adalah tampilan dari MR 6400. Di dalam status ini terhubung dengan LTE. Ini terhubung langsung dengan sinyal di sini. Kalau sinyalnya sangat low, bahkan hampir tidak berjalan, walaupun 4G 4G 75% dan internetnya tercentang oke. Oke, ini sahabat Monit TV bisa lihat. Namun kita menggunakan ini untuk melakukan beberapa setting. Yang pertama adalah QoS WiFi. QoS WiFi ini bisa digunakan untuk user yang terhubung, misalkan kita dengan enable kiosnya, kita masuk ke low atau high. Namun ini nanti kita bagi dalam parental control dan QoS. Oke. Di sini kita bisa mengenukan usernya serta passwordnya. Ini user untuk password sebagai tamu. Namun kita bisa manfaatkan untuk usaha hotspot WiFi dengan memberikan kategori di ini jika kita aktifkan dan kita pilih nama, misalnya data 1 atau user tamu. Sahabat Monit TV, misalkan passwordnya tamu 123. Oke. Setelah kita klik allow QoS access each other, centang allow QoS access my local network, kemudian enable QoS for QoS. Jadi kita bisa masukkan QoS ini ke dalam low, high, middle. Karena kita masukkan QoS atau tamu ini sebagai middle misalkan, sehingga klik save. Yang berikut klik save. Sahabat Monit TV, kita berikan password tamu, kemudian kita masukkan tamu ini ke dalam middle bandwidth. Save dan save. Oke, sudah selesai. Maka menu user tamu ini coba kita lihat apakah sudah bertamu. Sahabat Monit TV, Anda sudah bisa lihat SSID WiFi dari user tamu sudah ada, dan passwordnya adalah tamu 1234. Itu langkah pertama. Nanti setting QoS prioritasnya, ya kita masukkan tamu ini ke dalam middle nanti di menu QoS. Yang kedua adalah menu parental control. Misalnya kita hidupkan aktivasi parental controlnya, kemudian kita klik add. Di sini kita bisa survei. Ini sahabat Monit TV, di sini ada laptop yang terhubung di sini. Kita bisa menghubungkan sebuah handphone untuk aktivasi ini, sahabat Monit TV. Ya, coba saya scan lagi. Oke, di sini sudah ada masih satu device.
Oke, kita scan lagi ya. Di sini sudah 2 device karena saya sudah menghubungkan dengan handphone. Kita klik dan save. Oke, masih error, kita taruh deskripsinya. Ini HP Vivo. Oke, enable entry. Waktunya sahabat TV yang lupa dicantumkan. Waktu ini misalkan Anda pelanggan yang datang di hari ini Sunday sampai Saturday. Sunday ini adalah hari Minggu. Hari Minggu jam 6, dari jam 7 sampai jam 8 sampai jam 10 ya. 3 jam inilah 3 jam yang user Vivo tadi aktif. Berarti aktif hanya 3 jam di hari Sunday ini, hari Minggu ini. Sahabat Mundi TV tinggal klik OK. Jadi user atau handphone Vivo ini dari pelanggan dengan nomor MAC address ini, kita efektif time-nya kita hanya mengaktifkan 3 jam, jam 8 sampai jam 10 di hari Minggu. Ini efektif time. Klik OK dan save. Sahabat Mundi TV, pengguna user tadi itu sudah aktif di hari Minggu. Nah, simple itu untuk parental control. Yang berikut kita akan melihat menu yang berikut. Di parental control ini, content restriction. Jika kita blok, maka kita harus masukkan di sini. Jadi konten-konten yang harus diblok seperti ada pencarian tentang hal-hal negatif untuk ditonton oleh anak, misalnya video-video yang asusila, kita bisa klik ketik di sini seperti telanjang. Oke. Nah, kita klik add lagi. Bugil. Nah, ini yang kita blok untuk pencarian di content restriction-nya. Kita tambah lagi misalnya porno. Oke. Jadi misalkan pengguna Vivo ini dengan jam bermain atau jam tayang yang sudah ditentukan tadi 3 jam, dia tidak bisa mengakses kata-kata yang kita blok ini. Kita klik save dan OK. Itu adalah manfaat dari parental control. Jika anak-anak bermain game, anak usia di bawah umur bermain game dan nonton YouTube online, kita bisa batasi kata-kata dalam pencarian di YouTube maupun di Google Search-nya. Itu yang penting, yang sangat bermanfaat buat kontrol orang tua dan juga kontrol pengusaha WiFi kepada anak-anak di bawah usia yang menggunakan konten yang salah atau pencarian konten yang salah di YouTube maupun di Google Search. Oke, itu di menu parental control. Sekarang yang ketiga adalah QoS. QoS ini adalah quality of service. Quality of service ini kita klik setting. Misalkan kita enable di 50, ini bandwidth maksimal yang kita miliki. Contoh, uploadnya kita memiliki 100 Mbps dan downloadnya kita miliki 150 Mbps dan download 100 Mbps. Oke, sekarang kita bisa membagi ke dalam 3 kategori. Ada kategori high prioritas, middle prioritas, dan low prioritas. High prioritas itu kita bisa atur di sini. High prioritas itu misalkan mereka yang bermain game, kemudian middle prioritas itu mereka nonton YouTube streaming, kedua low prioritas itu mereka yang hanya chat dan browsing. Misalkan kita nanti atur bandwidth kita ada 10 Mbps misalkan atau 5 Mbps di sini
5 Mbps dan 10 Mbps di downloadnya. Kita hanya punya 15 Mbps total. Jadi penggunaan bandwidth itu kita langsung atur di sini. Sekarang misalnya yang bermain game, kita berikan jatah bandwidth 50%. Oke. Sedangkan mereka yang nonton YouTube dan streaming kita berikan 40%. Sedangkan mereka yang chat sisanya misal. Oke, sisanya 10%. Mereka yang chat dan browsing. Ini kita klik save. Oke, itu sudah selesai. Jangan lupa setelah kita atur hanya browsing dalam 3 kategori, kita add mereka. Misalnya mereka hanya main YouTube, kita di 40% mereka main YouTube, makanya kita add handphone mereka lewat add, scan. Nah, ini ketemu Vivo misalkan, kita klik save, sehingga handphone Vivo yang terakses tadi dia akan hanya 40% dari bandwidth yang kita miliki. Semua yang termasuk di dalamnya mereka berbagi hanya 40%. Kita klik add dan save. Itu poin pentingnya. Jadi ada 2 hal yang sangat mempunyai kelebihan di MR6400 ini, di mana parental control kita bisa memblok kata-kata kunci negatif yang dalam pencarian. Kemudian kita bisa mengatur bandwidthnya. Yang kedua, kita bisa mengatur bandwidth dalam kategori mereka yang high, middle, dan low untuk pengguna. Misalnya pengguna game, pengguna YouTube, pengguna chat dan browsing, kita bisa bagi dalam 3 kategori. Itu plusnya. Oke, silakan gunakan MR6400 untuk usaha WiFi tanpa mikrotik, tanpa access point, karena Anda tinggal membatasi mereka dengan bandwidth yang Anda ingin batasi. Kemudian kontrol yang Anda kontrol lewat kontrol panel, kontrol parent atau parent control, dan juga di quality of service ini. Semoga bermanfaat untuk router TP-Link MR6400 ini menjadi pilihan Anda. Sukses untuk Anda dan kita semua. Saya doakan Anda yang lebih hebat, lebih sukses, lebih bahagia, rezeki yang berlimpah dan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.